menurut itu tentang masalahnya? Untuk itu anak seharusnya diberikan perhatian oleh kita, Bu, ya, secukupnya, ya, apa namanya, agar anak itu merasa senang, gitu. Terus ya, misalnya Dari guru berarti ya? iya, jadi kita sebagai guru tuh misalnya anak itu tuh melakukan sebuah kebaikan, ya, anaknya itu apa puji, perhatian tadi perhatian. iya, Dengan cara memuji. misalnya Masya Allah nak, bagus sekali, indah sekali, misalnya begitu ya, Bu, ya. Terusnya tuh tapi jangan dipenuhi keinginan secara maksa kasar, misalnya secara maksa kasar jangan dipenuhi. Jadi Misalnya kita sudah tetapi dia itu misalnya malah menjadi kasar ketika meminta sesuatu, itu jangan sama kita. Berikan perhatian yang cukup, puji juga secukupnya, gitu loh. rangsangan ya. Agar anak itu senang saja. Tetapi kalau misalnya memperlihatkan Saya merangsang mereka bagaimana caranya mengerti perhatian mereka itu tersalurkan gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka secara kasar meminta sesuatu yang diinginkan, misalnya sampai memukul gitu loh ya, atau misalnya berkata kasar, itu stop, jangan berkata kasar seperti itu. Terus latih si anak itu untuk menenangkan diri. Ketika saya tantrum Lewat pendekatan juga iya, ya. latih, iya, misalnya dengan apa, cara peluk, ya bisa, ya, apa namanya tuh, dengan sentuhan, misalnya tuh dipeluk, diusap kepalanya, gitu. Terusnya tuh misalnya kenapa, ada apa, gitu. Dan kita alihkan perhatiannya, misalnya gitu. Ketika si anak itu sedang marah, tantrum, kesal, gitu loh, kita tenangkan dan perhatiannya itu alihkan, misalnya gitu. Terusnya beri konsekuensi. Nih, misalnya jika dia berbuat kasar seperti memukul, termasuk hukuman berarti. hukuman, tapi enggak, hukumannya bukan hukuman yang parah ya, Bu, ya. Tapi ya Untuk pilihan, maksudnya gitu loh. Menggigit rendah atau sesuatu gitu loh. Jangan memakluminya. Kalau misalnya dia sudah kasar nih, berikan pilihan, tetapi pilihan bukan berupa kayak hukuman, misalnya alihkan gitu loh, kayak si anak tuh berikan konsekuensi dari pengalihan lain agar anak itu tidak seperti itu. begitu. Terusnya cari tahu penyebab si anak nakal. Si anak nakal itu kenapa sih? Kenapa bisa seperti itu? Apakah di rumahnya itu memang kasih perhatian? Ya, kalau misalnya kurang kasih sayang atau perhatian, ya karena tadi ya kita Perhatian orang tuanya itu kan minta perhatian dari orang lain. Iya, Kalau makanya dari orang tua kurang perhatian orang tua bagaimana? kalau misalnya kurang perhatian dari orang tua, kita sebisa mungkin bekerja sama dengan orang tuanya. Misalnya, Jadi koordinasi bisa, dengan jadi setiap hari itu ada evaluasi anak, misalnya dia. Kalau misalnya ada yang merasa kita kurang, misalnya, sebaik mungkin kita hubungi orang tuanya. Maaf sebelumnya, Bun, ada apa, kenapa? Mungkin dari situ kalau misalnya kita bicara dari hati ke hati, mungkin insya Allah nanti orang tua juga terbuka ke kita, terus kita juga bisa bekerja sama. Kita di sekolah bisa bersikap bagaimana, orang tua juga bisa bersikap bagaimana di rumah. kalau tentang yang dibiarkan dari sejak kecil juga seperti itu Iya, terkait iya. dengan parenting orang tua juga ya. Betul sekali. Tidak nyaman karena lapar. Nah, kalau saya tidak nyala karena lapar beda lagi, Bu. Kalau saya tidak lapar, kita bisa mendekati si anaknya dari di sekolah sih. Iya, anaknya Misalnya si anaknya itu lemes, terusnya sensitif sekali. anaknya Bisa ada yang bangun-bangun. Ternyata Ternyata ditelusuri dia apa? anak kita sebagai Tidak sarapan. kita sebagai guru takutnya langsung menawari si anak tuh ingin makan apa nak, gitu ya. Iya. Kalau yang baik iya begitu. Iya benar sekali. Kalau misalnya terusnya nanti itu bisa juga ini ke orang tuanya juga. Misalnya, Bu, tadi rendahin
lapar gitu misalnya, untuk mengingatkan saja Iya. agar besok tidak terjadi pengulangan yang seperti ini gitu loh. Biar fokus juga si anaknya enak, kita juga sebagai guru enak gitu. Tentang yang anak yang belum bisa berkomunikasi dengan baik, Kita arahkan dengan misalnya gini, sayang, kalau yang begini harus begini, misalnya yang baik harus dengan baik juga gitu loh Bu. Misalnya gini, si anak tuh belum paham misalnya yang baik itu yang mana, yang tidak baik itu yang mana. Kita jelaskan juga ke si anak, sayang kalau misalnya gini dulu. bukan masalah mohon maaf, bukan masalah yang anaknya berkomunikasi dengan baik, bukan masalah cara ngomongnya yang belum sempurna, bukan ya Bu ya. Bukan itu, bukan seperti itu. Tetapi ini tuh maksudnya yang baik. lingkungan, misalnya dia lihat lingkungannya tuh, kalau misalnya anak-anak kan punya gini, misalnya, oh ini tuh udahlah, kalau misalnya lihat sekitarnya gini, ya udah aku ikutin aja. Dia kan belum tahu kan mana baik, mana buruk misalnya. Iya. Nah kita sebagai guru harus bisa mencocokkan mana yang baik, mana yang buruk, harus bisa menjelaskan mana sih yang baik dan yang buruk itu seperti apa, harus bagaimana gitu ya Bu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya terus dicontohkan hal-hal yang baik, insya Allah anaknya juga akan terus baik juga gitu. Ya karena lingkungan Bu. Lingkungan jadi mempengaruhi. Lingkungan itu nomor satu ya, mempengaruhi itu. Soalnya kalau misalnya bukan hanya orang tuanya ya sudah pasti itu. Tetapi kalau misalnya lingkungan, ya kan yang dilihat anak itu kan bukan satu ya, maksudnya halayak banyak gitu. Kalau misalnya lingkungannya buruk, ditakutkan dampak buruk juga ke anak. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, ya harus bisa mencontohkan sebaik mungkin ke anak-anak. Kalau misalnya seperti misalnya yang buruk itu jangan, tidak boleh, tidak baik mungkin begitu. Iya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf dan waktunya. Oh iya. Terima kasih, bisa lanjut untuk belajar. Amin. Terima kasih Ki. Semoga bermanfaat.